Oke, hari ini ada bersama Hantu Bunio buat video tentang rambut dreadlock vlog keempat. Oke, begini. Sebelum Hantu Bunio mulai video Hantu Bunio mau cakap selamat berpuasa kepada semua orang yang berpuasa. Dan kita sambung ke vlog ini. Vlog ini akan menceritakan apa yang kamu patut buat sudah kamu dreadlock lah dengan update rambut Hantu Bunio yang baru. Oke. Rambut Hantu Bunio sebenarnya siap sudah, tapi sekarang Hantu Bunio tinggal mau kasih dia masak dan ketat lah, rapi. Dan Hantu Bunio update baru. Mana sudah? Oke, ini nah. Hantu Bunio sudah extension dengan rambut asal Hantu Bunio yang di blok 3 ada Hantu Bunio Castingo. Rambut asal Hantu Bunio panjang Nina. Nina selepas lock. Cuma ini saja. Dan selepas Hantu Bunio extension dia jadi panjang pas sinilah. Oke, sampai sini. Ini oke. Sebenarnya Hantu Bunio belum lagi habis untuk kasih panjang dia. Dan yang ini paling panjang fashion Hantu Bunio. Kenapa? Dia lebih kurang gitu. Oke. Nampak? Oke. Kenapa dia panjang sampai situ? Sebab Hantu Bunio nih sebenarnya suka tidak mau ikat rambut Hantu Bunio guna getah atau sembarang ikatan lah, kecuali Hantu Bunio ada memang terperinci Hantu Bunio memang mau guna tuh ikat tuh, tapi selalu guna tuh dia ada spesies yang tidak menyangkut dengan rambut lah Hantu Bunio asal guna. Kenapa Hantu Bunio ikat buat rambut Hantu Bunio ini panjang? Sebab Hantu Bunio suka. Oke. Bayangkan Hantu Bunio sudah lepas mandi kah atau belum mandi pun, Hantu Bunio baru bangun pagi terus tuh ambil rambut Hantu Bunio yang paling panjang nih. Hantu Bunio akan buat begini. Oke. Jadi senang, lipat 2 kali, ikat, tada. Dan kalau gata dia akan tertarik lah rambut kita tuh. Jadi tapi sebabkan Hantu Bunio guna rambut Hantu Bunio sendiri, rambut tuh tidak tertarik. Dan paling siuk dia lagi, rambut tuh dia tidak kencang. Jadi kalau dia terlalu kencang dia akan membuat bentuk dalam rambut yang kena ikat tuh oleh getah dia kencang, dia tarik gitu. Jadi paling bagus beginilah. Siapa yang mau ikut tren skill nih lebih bagus dan senang lah, jadi tidak perlu taruh getah kiri kanan tangan lah. Oke, sekarang temen-temen mau cerita pasal apa jangan kamu buat semasa kamu dreadlock lah. Pertama, jangan garuk kepala yang gatal. Sebab kalau sudah dia luka rambut di kulit kepala nih, dia akan membuat kamu punya kepala akan senang berkelimumur. Oke? Kalau gatal, biarkan saya pukul begitu. Sebab rambut kamu nih, rambut yang kamu buat dreadlock tuh sebenarnya dia adalah begini. Kamu nampak tuh? Dia tidak perfect, dia akan ada rambut-rambut terkeluar. Dan bila dia perfect begini, ini lebih kurang perfect lah. Ada lebih perfect kalau mau. Bila dia sudah begini, ujung dia akan ada tajam-tajam. Jadi bila ujung tuh tajam-tajam, dia akan kena di kepala kita, dia akan rasa gatal. Itu sebab kamu garuk kepala kamu. Dan kedua, bila kamu minta sebis atau minta tolong kawan atau memang pembuat dreadlock, sebis bila dia buat sampai root, jangan minta dia tarik sampai ujung di kepala tuh. Sebab bila kamu tarik sampai ujung kepala tuh, urat di ujung rambut tuh dia akan tarik pergi atas. Bila kamu tarik pergi atas, bila pas dia sebis, rambut kamu akan begini saja tuh. Begini macam ini kepala, rambut kamu akan begini saja. Kita mau rambut tuh boleh bergoyang, jadi minta dia lock sampai ujung saja. Kalau boleh kasih masuknya rambut yang kasih masuk yang penting-penting, lepas tuh lock di ujung deh, bukan di bawah. Kalau di bawah dia akan tarik pergi urat. Bila dia tarik di urat, rambut kamu begini. Bila kamu ikat di belakang atau di depan ke si mana, dia akan tarik kamu punya kepala punya urat tuh, rambut punya urat tuh. Dia akan putus. Bila dia putus, rambut tuh kira mati. Jadi kamu perlu hati-hati semasa buat root lah. Itu paling penting. Jadi bila kamu mau sebis di ujung-ujung nih, pastikan
Oke. Oke. Pastikan yang kamu buat nih di sini rambut nih semua masuk di dalam. Dan bila dia masukkan tubuhnya, bila dia masuk, kamu bukan saja mau kasih masuk dia di dalam, kamu tidak perlu kasih tarik dia macam pak sampai terkuyak tuh rambut. Kamu cuma mau rambut tuh masuk di dalam, dia telok. Bukan ada urangan tubuhnya nampak dia pak. Rambut tuh putus. Bila rambut tuh putus, bila kamu mandi, rambut tuh akan terkeluar. Begitulah jadi dia. Itu kedua. Tips ketiga, jangan kamu bakar rambut kamu. Ada orang pernah cakap, oh rambut yang di ujung-ujung tuh kalau mau kasih silang kamu bakar. No. Kalau kamu bakar, dia akan tetap keluar dan dia akan tidak bagus lah. Sebab yang ujung-ujung nih, ujung-ujung rambut terkeluar tuh, itulah penting. Itulah yang kamu perlu kasih masuk, soslo guna tulip. Apa-apa kamu punya metode lah. Tapi kamu guna tulip, kasih masuk satu-satu. Dan bila kamu sudah kasih masuk, dia akan jadi cantik. Dia akan jadi lock. Itu yang akan melokkan rambut kamu. Tip ketiga, jangan bakar, oke? Tips keempat, semasa mandi. Semasa mandi, apa yang kamu perlu banyak sabun? Bukan di rambut. Sebab bila kamu taruh sabun di rambut, chemical sabun itu akan tertinggal. Yang perlu kamu shampoo adalah di kepala. Dan kamu perlu bali shampoo dia terperinci. Ini sebenarnya sangat terperinci. Antum Borneo akan buat video pasal shampoo nih lagi, tapi Antum Borneo akan bagi tips sedikit lah dalam video ini. Kamu perlu bali yang tidak conditioner, yang shampoo tidak conditioner, sebab conditioner dia akan melembutkan rambut dan dia merusakkan rambut lah bila tertinggal di dalam lock kamu. Dan setengah shampoo tidak ngam untuk rambut dreadlock. Jadi kamu perlu pilih tepat-tepat lah. Antum ini akan buat nih lebih teliti tentang video ini. Ini sangat penting. Jadi Antum ini terpaksa buat rumusan dulu lah dalam video nextnya. Dan shampoo di kepala, di skin kepala nih, skin kepala, supaya kamu urut dia slow lah, bukan di rambut. Sebab di rambut nanti dia akan tertinggal chemical di dalam kalau tidak bersih. Oke. Mesti juga shampoo di ujung dia, kamu shampoo aja, tapi first cream shampoo tuh taruh di ujung-ujung kepala, slow, jangan sampai rambut tuh terbuka dari lock dia. Kalau kamu buat lock kamu, memang dia akan terbuka lah, tapi sudah lama-lama kamu lock, so kamu buat balik sebis, oke, dia akan tetap begitu tuh. Jadi kamu slow di ujung-ujung tuh. Lepas sudah kamu di ujung-ujung tuh baru kamu pergi yang di rambut. Penting juga di rambut, tapi jangan tambah banyak sabun. Sebab kita tidak mau ada chemical tinggal di sabun. Ini yang untuk rambut asli. Yang bukan rambut asli, lantak mau banyak sabun kah tidak sabun kah di rambut tuh, suka hati. Sebab macam dia tidak merusakkan. Untuk Borneo pernah guna sintetik, dia tidak akan rusak dengan sabun apa-apalah. Jadi kalau kamu guna rambut asli macam Antum Borneo, tidak mau tertinggal bau atau tidak mau ada yang tertinggal di kepala tuh, sabun-sabun yang tidak bagus chemical itu, guna sedikit ya, tinggal di kepala, taruh di skin kepala saja Pak, paling penting. Lepas sudah tuh cuci, selesai. Dan kalau kamu kering rambut tuh, Antum Borneo boleh cakap suka hati kamu. Yang pentingnya rambut tuh pastikan kering, baru kamu pergi luar. Sebab kalau kamu pergi di luar tiba-tiba dia basah-basah begitu, kamu punya baju akan bertitik-titisan lah. Sebab rambut dreadlock sangat susah mau kering. Bila yang asli ya, kalau sintetik senang kering lah. Itu yang keempat. Yang kelima. Oke, yang kelima, kamu perlulah sentiasa rajin. Jangan sesekali tinggalkan rambut kamu ban nggak ada something kutu, jangan. Bila tuh barang sudah jadi ada kutu ada apa, kamu terpaksa botak. Rambut asal pun terpaksa boleh cuci kali lah, tapi jangan sampai rambut kamu kutu. Maksudnya tak semestinya kamu rambut dreadlock kamu tidak perlu mandi, kamu perlu juga mandi. Cuman Antum Borneo biarpun Antum Borneo dreadlock, Antum Borneo tetap shampoo kepala Antum Borneo. Yang sekarang nih Antum Borneo shampoo dalam 1 minggu 1 kali.
sebab Antonio masih mau kasih loss tuh rambut yang loss tuh. Ini sebenarnya, oke. Antonio buka balik ke Antonio. Oke, ini update deh lah ya rambut Antonio. Sudah habis, sudah 5 saya tips Antonio bagi. Oke, ya, last tip nih, inilah yang last kita punya. Ini rambut Antonio, dia memang cantik bila kamu tengok dekat-dekat. Tapi bila kamu tengok di belakang Antonio, dia loss. Tuh. Belum ada lagi, dia masih ada loss. Sebab Antonio belum ada masa mau sebis lagi di belakang. Sebab kalau di belakang kita mau sebis, dia akan kacau urat rambut. Sebab Antonio perlu tidur begini. Bila Antonio perlu tidur begitu, Antonio perlu usai sebelah sini dulu, lepas baru usai sebelah sini. Jadi tidak terkacau. Jadi sudah dua sebelah sini, Antonio buat di belakang sekali itu supaya Antonio boleh tidur begini selepas sudah dia selesai. Yang pastinya kalau kamu berminat dengan tips dan rambut dreadlock punya cara style atau tips, kamu boleh tinggalkan komen, Antonio akan bagi. Kalau kamu ada tips, kamu boleh komen, kasih Antonio open. Dan apapun untuk kawan Antonio, selamat berpuasa. Jangan makan di tengah hari. Apapun. Bye. Puasa, bro.